Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 423, tiba di kota harta karun. Hu Guang terobsesi dengan balas dendam. Dia sedang menyusun rencana agar guru dan ayahnya mengirim ahli tingkat tinggi dari kultus Dewa Kosmos. Begitu dia kembali, memotong-motong bajingan itu menjadi ribuan bagian, ketika suara keras tiba-tiba dari luar mengganggu pikirannya. Hu Guang kembali ke masa sekarang dan melihat seorang penjaga keluarga Qi masuk ke ruangan. Apa yang terjadi di luar? Bentak Hu Guang kepada penjaga itu. Pengawal keluarga Qi itu segera menjawab, si kecil ini mendengar dari salah satu pengurus bahwa Wang Dingzi secara pribadi telah mengawal penjahat yang melukai tuan muda, sedangkan untuk suara keras yang datang dari luar, si kecil ini hanya akan memeriksanya. Wang Dingzi secara pribadi mengawal penjahat itu ke sini. Mata Hu Guang berbinar dan tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus. Awalnya saya berencana untuk meminta guru mengirim ahli ke sini untuk membasmi Wang Dingzi itu, tetapi karena dia sangat diplomatis, maka tuan muda ini akan mengampuni nyawanya kali ini. Dia memerintahkan penjaga, ikutlah denganku, kita akan melihat apa yang terjadi di luar. Oleh karena itu, Hu Guang keluar dari ruang rahasia bawah tanah bersama pengawal keluarga Qi, menuju aula utama. Namun, Hu Guang baru setengah jalan ketika dia melihat Wang Dingzi dan dua tetua alam suci keluarga Qi berjalan ke arahnya. Hu Guang tidak mempermasalahkannya dan langsung berjalan ke arah Wang Dingzi. Kastelan Wang, kudengar kau sendiri yang mengawal penjahat itu, bagus, sangat bagus. Saat aku kembali ke markas besar kultus Dewa Kosmos besok, aku akan memberitahu ayah tentang jasamu. Nada bicaranya, seolah memuji bawahannya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Ayah Hu Guang, Hu Chen bukanlah seorang tetua sekte Dewa Kosmos biasa. Tetua Hu Chen adalah seorang tetua penegakan hukum dan memegang status tinggi serta tingkat otoritas yang signifikan di sekte tersebut. Bahkan dengan mempertimbangkan seluruh benua awan bintang, tetua Hu memiliki reputasi yang cukup tinggi, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang seperti Wang Dingzi. Ekspresi wajah Wang Dingzi berubah dingin mendengar pujian Hu Guang. Tangannya terulur, mencengkeram leher Hu Guang, mengangkatnya ke udara, dan kembali ke aula utama dengan cara itu. Sebenarnya, Wang Dingzi dan dua tetua alam suci keluarga Qi sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan perintah Huang Xiaolong, untuk membawa Hu Guang, yang bersembunyi dalam pemulihan di ruang rahasia bawah tanah, ke aula utama. Sayang sekali Hu Guang belum menyadari situasinya, bertindak sombong di depan Wang Dingzi. Hu Guang menatap tak percaya ke arah tangan Wang Dingzi yang mencengkeram lehernya. Wang Dingzi benar-benar berani menghinanya dengan cara seperti ini. Raungan amarah Hu Guang terdengar, Wang Dingzi, apa yang kau pikir kau lakukan? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau sudah mati, lepaskan aku. Cepat, lepaskan aku sekarang juga. Hu Guang mencoba melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Laut Qi-nya rusak dan ia cacat fisik, kualifikasi apa yang ia miliki untuk berjuang? Penjaga yang mendampingi Hu Guang terpaku di tempatnya saat dia menyaksikan Wang Dingzi mengangkat Hu Guang ke udara dengan satu tangan, sambil menjepit tenggorokannya. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga orang itu untuk kembali ke aula utama dengan Hu Guang di tangan. Memasuki aula, Wang Dingzi melemparkan Hu Guang ke satu sisi dan memberi hormat pada Huang Xiaolong, yang mulia, aku membawa Hu Guang. Setelah itu, dia melangkah ke samping, dengan dua tetua alam suci keluarga Qi berdiri di belakangnya. Hu Guang mencengkeram lehernya, terus-menerus mencaci maki. Sambil mengangkat kepalanya, bayangan Huang Xiaolong yang duduk di kursi patriar keluarga Qi muncul di matanya sementara para tetua keluarga Qi berdiri dengan hormat dalam dua baris. Penguasa. Pada saat ini, Hu Guang teringat bahwa Wang Dingzi memanggil Huang Xiaolong penguasa, rasa dingin menjalar di punggungnya dan matanya membelalak kaget menatap Huang Xiaolong. Sedetik kemudian, Hu Guang berteriak pada sekelompok tetua keluarga Qi, kalian sekelompok budak anjing yang tidak berguna, beraninya kalian mengkhianati kultus Dewa Kosmos, sialan kalian semua. Kultus Dewa Kosmos akan memusnahkan kalian semua budak anjing, bunuh kalian semua. Suara Hu Guang keluar dengan parau dan parau, dipenuhi dengan emosi. Hu Guang bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti setelah melihat pemandangan di depannya. Para tetua keluarga Qi itu sudah memihak Huang Xiaolong. Para tetua keluarga Qi meringis setelah dituding hidungnya dan dipanggil budak anjing, terutama dua ahli alam suci. Salah satu dari mereka melangkah maju, memberi hormat dengan hormat pada Huang Xiaolong dan melangkah dengan hati-hati, yang mulia, Hu Guang ini sangat sombong, bawahan ini menyarankan untuk melumpuhkan kedua kakinya juga. Mendengarkan ahli alam suci keluarga Qi itu, para tetua keluarga Qi lainnya juga melangkah maju, masing-masing memberikan saran tentang cara menghukum Hu Guang. Lagi pula, mereka sudah takluk pada Huang Xiaolong dan dicap dengan tanda jiwanya, mereka tak lagi peduli dengan pembalasan dari kultus Dewa Kosmos di masa mendatang.
Hu Guang hanya bisa menyaksikan dengan tatapan kosong ketika para tetua ini, yang dulu selalu menghormatinya, menyanjungnya dengan cara yang menyenangkan sampai menjilati pantatnya jika dia meminta. Semua itu hanya untuk membuatnya senang, malah menyarankan Huang Xiaolong untuk mematahkan kakinya, memotong lidahnya, mencungkil matanya, dan melakukan segala macam penyiksaan yang tidak manusiawi. Hu Guang meledak dalam kemarahan, melambaikan tangannya, sekelompok budak anjing sialan, aku akan membunuh kalian semua. Dia menerjang maju, mengangkat satu kaki ke arah salah satu tetua keluarga Qi. Tetua itu bahkan tidak mau bergerak, penghalang tipis Qi pertempuran muncul di depannya. Hu Guang terpental, tersandung berulang kali. Mendengarkan saran dari tetua keluarga Qi, Huang Xiaolong mengangguk diizinkan. Hu Guang baru saja berhasil berdiri ketika mendengar Huang Xiaolong memberi mereka izin dan dia pingsan di tempat. Jika dia dikenai setiap hukuman yang disarankan oleh tetua keluarga Qi, pada akhirnya, itu akan lebih buruk daripada kematian. Setengah hari kemudian, keluarga Qi diterima di bawah gerbang Asura, dan dua ahli alam suci keluarga Qi ditunjuk sebagai wakil pemimpin domain kota Enigma di bawah pemerintahan Wang Dingzi. Kemudian, Huang Xiaolong menyerahkan banyak tugas kepada mereka bertiga sebelum meninggalkan kota Enigma, melanjutkan perjalanannya ke kota Harta Karun. Adapun Hu Guang, dia akhirnya disiksa sampai mati oleh sekelompok tetua keluarga Qi. Sebelum pergi, Huang Xiaolong memberi perintah tegas pada Wang Dingzi, semua pengikut kultus Dewa Kosmos di kota Enigma yang tidak tunduk pada gerbang Asura harus dibunuh. Bunuh mereka semua. Perintah yang membuat kota Enigma menjadi merah karena darah. Setelah bertahun-tahun, bersikap sombong di kota Enigma telah menjadi kebiasaan para pengikut kultus Dewa Kosmos, sehingga ketika mereka melihat para pengikut gerbang Asura yang biasanya pengecut berani menyerang mereka, para kultus Dewa Kosmos itu membalas dengan kesombongan mereka yang biasa. Selain sejumlah kecil yang menyerah kepada gerbang Asura, sisanya semuanya terbunuh. Padahal banyak pengikut gerbang Asura yang memendam kebencian yang besar terhadap pengikut kultus Dewa Kosmos ini dalam waktu yang lama, oleh karena itu, ketika para pengikut ini menyerang para pengikut kultus Dewa Kosmos, tidak seorang pun dari mereka yang menunjukkan belas kasihan. Huang Xiaolong tiba di kota Harta Karun setelah perjalanan setengah hari. Atas perintah Huang Xiaolong kepada Wang Dingzi untuk mengunci kota Enigma, setengah hari kemudian penjaga kota Harta Karun, Peng Zhuang, menerima pesan bahwa Hu Guang dan semua pengikut kultus Dewa Kosmos di kota Enigma telah terbunuh. Menjijikkan, tercela. Raungan keras Peng Zhuang menggelegar di seluruh istana, energi dahsyat meledak di udara, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Para ahli dari Treasure City Castellan Manor bersembunyi sejauh yang mereka bisa, tidak berani mendekati Peng Zhuang. Beberapa waktu berlalu sebelum Peng Zhuang sedikit tenang, namun matanya berwarna merah darah. Huang Xiaolong, aku bersumpah untuk membunuhmu atau aku akan bunuh diri. Saat ini, Peng Zhuang sudah tahu bahwa Huang Xiaolong berada di kota Enigma, terlebih lagi, dialah yang melukai muridnya, Hu Guang. Castellan. Kepala pelayan istana Tan An mendekati Peng Zhuang dengan waspada, melaporkan, Huang Xiaolong ada di kota Enigma, tiba-tiba berurusan dengan murid sekte Dewa Kosmos kita, apakah dia akan datang dan membuat masalah di kota Harta Karun selanjutnya? Peng Zhuang tampak muram, alisnya berkerut sambil berpikir, maksud Tan An adalah, apakah Huang Xiaolong akan bertindak terhadap Treasure City selanjutnya? Menurutku, betapapun marahnya Huang Xiaolong, dia tidak akan berani menyentuh kota Harta Karun kita. Salah satu ahli dari istana-istana, Li Feng, berdiri dan berkata, kecuali Huang Xiaolong ingin memulai perang dengan kultus Dewa Kosmos. Peng Zhuang merenungkan kata-kata Li Feng dan mengangguk setuju. Kota Enigma berada di dalam wilayah gerbang Asura, tidak seorang pun dapat menemukan kesalahan pada Huang Xiaolong, lagi pula, itu adalah murid-murid kultus Dewa Kosmos mereka yang bertindak seperti tuan rumah di rumah orang lain. Mereka sendiri yang harus disalahkan atas kematian mereka. Di sisi lain, kota Harta Karun berada di bawah pemerintahan kultus Dewa Kosmos, jika Huang Xiaolong berani bertindak gegabah di sini, itu akan jadi masalah yang sama sekali berbeda.